Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah pertemuan 5. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Pertemuan 5 membahas tentang activity diagram. Nanti akan kita bahas 2 konsep dan studi kasusnya. Activity ini adalah kelanjutan dari use case ya. Activity adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan. Itu menurut Akil 2018. Dan menurut Gata 2013, aliran kerja itu activity atau proses bisnis. Tujuan utamanya menggambarkan urutan aktivitas. Namanya juga activity, pasti aktivitas. Aliran pesan juga ada. Lalu apa sih tujuannya membuat activity diagram? Yang pertama menggambarkan proses bisnis, yang kedua bisnis modeling, memodelkan bisnis, lalu membantu memahami proses secara keseluruhan karena activity itu dari awal proses transaksi atau awal proses sebelum transaksi sampai selesai. Lalu yang terakhir adalah menggambarkan aliran paralel, bercabang dan bersamaan. Elemennya ini nama-nama simbolnya kalian perlu tahu. Ada action, aksi-aksi individual bersifat komputasional. Ada yang kedua ini activity, unit organisasi, grup-grup dari action ini. Yang ketiga control flow, arus kendali. Lalu yang selanjutnya initial node, ini biasanya dipakai di awal. Lalu flow final node ini dipakai di akhir. Ada namanya activity final node, digunakan sebagai tanda akhir juga. Apa bedanya dengan flow final node? Ini sebuah control flow, hampir sama ya. Sama-sama semua control flow dalam activity. Jadi boleh menggunakan ini atau boleh menggunakan yang ini. Tapi umumnya menggunakan yang ini. Yang selanjutnya decision dan merge. Decision dan merge adalah yang mempunyai 2 keputusan true dan false. Tapi hanya satu yang akan dilalui. Jadi boleh milih, boleh true atau boleh false. Merge adalah tempat bergabung kembali flow. Fork dan join. Fork dan join ini, kalau fork itu kan garpu ya. Kalau garpu itu bercabang. Jadi fork ini percabangan. Kalau join itu menggabungkan. Jadi titik temu dari proses-proses yang banyak paralel. Itu menurut Akil 2018. Ada studi kasus. Kita akan membahas activity di mana adanya pengembangan sistem dalam sistem pembelian. Ini yang minggu kemarin ya. Mengolah data barang, data supplier, akun pesanan, retur, transaksi pembelian, jurnal pembelian, laporan, dan melihat laporan pimpinannya. Kalau bagian pembelian bisa, ini semua. Kalau pimpinan hanya melihat laporan. Nah, kita lihat, kalau dilihat di sini, use case-nya itu berurut ya. Dari mengolah data barang, mengolah data supplier, mengolah akun, mengolah pesanan berurut. Jadi tidak mengolah pesanan dulu. Itulah ini si level yang kemarin sudah kita bahas. Aktornya ada 2, bagian pembelian dan pimpinan. Lalu fish levelnya ada include, masuk melakukan sistem login. Nah, use case tersebut adalah dasarnya untuk pembentukan activity diagram. Jadi nanti di use case ini detailnya itu si activity diagram. Kalau mau lihat detailnya, use case ini adalah penggambaran secara umum apa yang dilakukan. Kalau activity ini penggambaran bagaimana melakukannya. Activity diagram kita lihat. Tadi kan yang pertama mengolah data barang, berarti klik menu barang, menampilkan form data barang, lalu pilihannya apa saja, tambah, cari, keluar. Ini adalah penggambaran activity data barang untuk sistem yang sudah terkomputerisasi, sistem yang ada di aplikasi. Tapi kalau sistem manual bisa saja digambarkan, misalnya pilih menu data barang, lalu ini admin, ini si supplier, lalu setelah itu menerima
pilih menu data barang, memesan data barang, si suppliernya menerima pesanan, dan seterusnya, seperti alur bisnis atau proses bisnis yang diceritakan minggu kemarin untuk sistem pembelian. Nah, awalnya adalah pakai titik, ini adalah fork karena dia percabangan setelah garis ini, lalu bisa ini selesainya di 2 titik, ini tanda selesai, lalu decision. Proses cari ID barang, kalau valid langsung, kalau tidak valid ke sini, jadi salah satu saja dipilih. Lalu ini ada ubah, ada hapus, dan ini adalah join karena sudah selesai. Nah, ini berbeda-beda activity ya, ada data barang, ada data akun. Jadi activity ini biasanya kalau yang terkomputerisasi itu dibuat per form. Lalu ada nih pembuatan diagram activity selanjutnya. Nah, kalau activity selanjutnya tadi ada akun dan data barang, jadi sisa transaksi yang belum ya. Nah, misalkan ini mengolah data supplier. Ini mirip dengan mengolah data barang. Misalkan input data, pilih menu supplier, input data supplier, masukkan kode supplier, nama supplier, alamat supplier. Setelah itu baru simpan supplier. Bisa dihapus atau diedit nanti menggunakan fork. Nah, seperti itu ya. Ya, sekian dulu. Tolong dikerjakan latihan soal membuat activity diagram. Kelanjutan dari yang kemarin, ini kan baru ada akun dan data barang. Lalu kalian, ini adalah file master yang dibuat. Saya mau kalian membuat file dari transaksi, dari sisanya yang ini. Data barang sudah, data akun sudah, supplier tidak perlu karena sama-sama master. Kalian dapat membuat pesanan. Nah, caranya bagaimana? Kalian pernah melihat form pesanan atau googling ada form pesanan di situ. Nah, kalian tinggal ikuti, kalian buat activity diagram. Activity ini adalah proses cara menginput data pesanan. Lalu apakah bisa dihapus, lalu bisa di-delete, lalu bisa diedit dan sebagainya. Tapi kalau pesanan ini adalah file transaksi, tidak bisa diedit. Bisanya hanya dihapus. Dihapus pun kalau bisa jangan, jadi hanya bisa disimpan saja kalau file transaksi, karena kalau nanti dihapus khawatirnya file-file transaksi yang sudah ada dihapus lalu membuat kacau stok dan sebagainya. Sekian dulu, jangan lupa dikerjakan activity diagram membuat pesanan, itu saja yang dikerjakan. Semoga pembahasan saya hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.